Tandingan jasa Yusuf Kala, ya, karena jadi relawannya Jokowi mungkin. Memang Sylvester itu kaya sapa to, apa kaya Kusni Kasdut sing angel digoleki gitu. Atau dia preman yang menakutkan, kayak almarhum Joni Indo atau Robert Gedek dan sebagainya, yang memang sulit ditangkap. Joni Indo masih hidup nggak ya? Saya malah belum tahu, nggak dengar ini. Bintang film ganteng ini. Lu tiap dikejar dia pindah-pindah lokasi itu. Kalau para preman kelas kakap itu digerebek ternyata bisa lolos. Apakah dia sehebat itu tuh Sylvester itu? Ya. Terus apa sih yang paling memungkinkan kalau pemberitaan mereka demi mengalihkan sesuatu? Ya apalagi jika bukan terkait pengkondisian tentang viral ijazah palsu yang terus-menerus tiap hari kita dengar beritanya, dan makin terungkap, semua memberikan pendapat, semua memberikan bukti, dan di sana tetap bertahan. Sini terus mencari celah untuk memberikan bukti dengan semua cara, baik metode maupun analisis yang tetap berbasis ilmu pengetahuan. Tapi tetap pihak-pihak Jokowi bertahan dan tidak pernah memberikan kejujuran dalam hal ini. Dalam prediksi Ngompol Begawan bisa jadi loh, memang posisi Jokowi saat ini memang sedang terjepit, meskipun duitnya masih oke. Apakah uang selalu bisa menyelamatkan seseorang? Sekarang ini butuh jalan keluar sungguhan ini, serius ini, agar terbebas dari langkah hukum berikutnya. Salah satu tanda paling jelas kalau Jokowi terpojok, itu Pak Roy dan kawan-kawan tidak bakal diperiksa sama Polda. Karena memang tidak cukup bukti, atau alasan untuk diperiksa sudah nggak ada. Selama belum ada jalan baru yang memiliki banyak alternatif buat mengakhiri kisah ijazah palsu Jokowi ini, jamin para tersangka belum dimintain keterangan kembali. Nah, kemarin yang berkali-kali dimintain keterangan, tidak ada satupun yang mengarah ke sana. Sekarang ini butuh pengkondisian ulang, koyo SPBU mulai dari nol lagi. Beberapa perlu ditata lagi, disetting lagi, dibenahi biar tidak jadi senjata makan tuan. Termasuk juga mungkin loh ini pihak Jokowi kemudian unggul dalam pembuatan opini bila ijazah itu beneran asli. Terus diunggah oleh para pendukungnya, para pemujanya, dengan berbagai unggahan, berbagai settingan, baik di YouTubernya, lalu influencernya, lalu banyak itu akun-akun yang dia cetak, ribuan itu, untuk mempengaruhi masyarakat, agar masyarakat dipaksa percaya bahwa ijazahnya asli. Nah, saat ini banyak yang anggap lebih percaya sama omongan para pengusung dugaan ijazah palsu. Karena apa? Nah, orang Indonesia itu semakin nalarnya semakin naik, semakin paham bahwa sesuatu yang meneliti dengan metode berbasis ilmu pengetahuan, akademisi, akan lebih dipercaya. Sangat terbuka peluang pada Desember kemarin ada sebuah survei yang disebar secara tertutup untuk menangkap pemahaman masyarakat awam tentang ijazah palsu ini. Dan hasilnya itu tidak disangka sama para kubu Jokowi itu. Oleh sebab itu penting melempar isu baru lagi yang setidaknya buat beberapa hari ke depan perhatian rakyat ya teralihkan dulu lah dengan memunculkan dua berita baru, memburu Sylvester lagi. Oke, baik teman-teman, kembali lagi di channel GR 2045. Salam inspirasi, salam NKRI harga mati, salam waras, salam sehat, salam logika. Ya, tentu kita sudah mendengarkan sedikit informasi yang telah disampaikan oleh saudara kita Om Begawan, cukup menarik dan cukup bermanfaat bagi kita terkait dengan kasus Sylvester Matutina yang kini menjadi salah satu topik perbincangan yang hangat. Belum usai masalah ijazah,
datang lagi kasus Sylvester Matutina yang kini muncul lagi. Beberapa bulan ini kasus Sylvester Matutina itu tertutup dengan masalah ijazah Pak Joko Widodo. Kasus Sylvester Matutina ini kalau tidak salah yaitu kasus pencemaran nama baik Yusuf Kala sebagai wakil presiden ke-10, bahwa beliau ini sudah divonis 1 tahun 6 bulan. Nyatanya belum dieksekusi, belum ditangkap, dan keberadaannya juga masih misterius. Saya tidak tahu juga di mana keberadaan Sylvester Matutina. Tapi kan yang mengherankan bahwa Sylvester Matutina ini, kalau kasusnya itu sudah 10 tahun ya, kasusnya itu sudah sampai 7 tahun, yang sudah jelas dan sudah divonis, berarti selama ini Sylvester Matutina ini bebas, seperti bebas hukum ya, seperti kita bisa pertontonkan di berbagai media, di televisi, perdebatan Sylvester Matutina dengan Rocky Gerung dan Roy Suryo dan pengkritik dari Jokowi lah. Karena kita tahu bahwa Sylvester Matutina ini sangat identik dan garis keras pendukung Joko Widodo. Jadi kan kok bisa gitu? Kenapa kok bisa Sylvester selama 6 tahun atau 7 tahun ini bebas begitu saja? Padahal sudah jelas kasusnya, sudah divonis 1 tahun 6 bulan harus dipenjara, tapi belum dieksekusi. Jadi kan itu kan menimbulkan pertanyaan, itu menimbulkan kecurigaan, apakah Sylvester ini memiliki orang besar sehingga kejaksaan atau pihak kepolisian tidak berani menangkap Sylvester atau tidak berani untuk mengeksekusi. Jadi ini kan heran begitu teman, kok bisa, apakah hukum di negara kita ini tumpul ke atas hanya tajam ke bawah? Karena ini kasusnya sudah jelas, sudah ingkrah, tinggal eksekusi saja begitu ya teman. Dan harusnya selesai begitu. Dan katanya kalau tidak salah bahwa Sylvester Matutina ini menjadi komisaris BUMN, kalau tidak salah, saya tidak tahu, lupa. Tapi kan heran juga teman, sudah divonis tapi belum dieksekusi. Jadi heran begitu. Bahwa hebohnya juga kasus Sylvester Matutina ini ketika ada salah satu berita atau masyarakat warga Indonesia mengambil antusias untuk mendapatkan suatu keadilan, untuk mendapatkan suatu titik terang mengenai kasus Sylvester Matutina, dan mendatangi kejaksaan untuk menangkap Sylvester Matutina ini. Tapi nyatanya di tahun 2026 ini bahwa Sylvester Matutina itu keberadaannya belum diketahui sama sekali. Jadi masih misterius. Jadi masih gimana ya? Apakah Sylvester Matutina ini sembunyi di Solo? Karena kita tahu bahwa Pak Jokowi kan salah satu tuan dari Sylvester Matutina, pendukung keras dari Jokowi. Jadi ya kita harapkan lah dalam kasus Sylvester Matutina ini segera ditangkap dan segera dieksekusi begitu ya teman-teman. Jadi apapun nanti hasilnya, jangan hanya ketika ada orang lemah langsung segera dipenjara, langsung dieksekusi belum tahu faktanya. Ya inilah. Jadi kita harapkan kejaksaan mengambil tindakan secara langsung, kalau boleh dipaksa saja agar tidak berkeliaran kemana-mana, dan keberadaannya juga masih misteri. Jadi misterinya ini saya tidak tahu kapan Sylvester Matutina ini ditangkap begitu ya teman-teman. Nah teman-teman, di sini akan bacakan sedikit komentar dari saudara-saudara kita bagaimana menanggapi soal informasi yang telah disampaikan oleh saudara kita Om Begawan terkait kasus Sylvester Matutina yang tampaknya masih misteri. Dari saudara kita Yan Suryanto, duit masih banyak di bunker, relawan masih rakus, tapi narasinya semakin tidak laku karena rakyat makin sadar. Gampang kok kalau mau nemuin Sylvester, dia sembunyi di gorong-gorong. Lah, sejak Roy Suryo membuka saat awal adanya Sylvester dulu, kenapa aparat mau saat ini ya
Lah, sejak Roy Suryo membuka saat awal ada Sylvester dulu, kenapa aparat maupun jaksa diam saja? Iya, karena seperti yang saya katakan tadi, bahwa kasus Sylvester Matutina ini sudah 7 tahun ya, sudah jelas divonis, kok bisa didiamkan begitu teman? Jadi heran begitu. Kita lihat saja, Bang Begawan, kita beri waktu 30 hari, apakah pihak kepolisian dan kejaksaan bisa menemukan dan menangkap Sylvester? Mudah-mudahan saja memang bisa ditangkap ya. Alah, kan aja jika jumpa Sylvester pukulin aja. Kalau jumpa ku lempar tai. Pengadilan isu tetap fokus adili Jokowi dan turunkan Gibran. Hukum bagi para pengkhianat bangsa harus dipegal lehernya seperti logo PSI, kepalanya terpisah dari badannya. Sylvester seharusnya keluar SK pemecah sebagai komisaris, dipecat aja tidak. Cerita diburu, cerita yang komplak. Nah, kalau begitu betul dugaan umum kejaksaan itu termol, ya menurut Gibran dan debat Pilpres mungkin ini dimaksud kebun binatang bla bla bla. Dari dulu cuman dicari terus, rakyat nggak bodoh bong. Itu hanya omongan doang, segera adili Jokowi Dodo. Roy Suryo CS orang cerdas dan rakyat udah tahu kebusukan Jokowi dan anteknya. Ijazah Jokowi dan Fufufa tetap akan dikejar sampai liang lahat. Dalam dunia tinju, jika lawan sudah terlihat sempoyongan, lawan biasanya harus ditekan agar pertarungan cepat berakhir dengan KO. Zaman sekarang yang serba modern, kalau serius nggak ada yang sulit untuk mencari keberadaan seorang, beda dengan zaman dulu. Ya benar juga ya teman. Sekarang kan zaman modern ya teman. Bisa diselidiki ya teman. Cuman karena nggak niat aja sebenarnya teman. Kenapa? Sedangkan di hutan saja bisa diselidiki, yang belum tahu keberadaannya begitu. Sylvester kan katanya masih di Jakarta dengan kuasa hukum dari Sylvester Matutina. Masa ya polisi tidak tahu begitu? Jadi cukup mengherankan apakah ada orang besar di balik dengan kasus Sylvester Matutina ini. Saya tidak tahu juga. Jadi kita tonton saja teman. Gimana kejaksaan bisa nangkap Sylvester? Orang mulut mereka udah disuap dengan uang tak terbatas. Indonesia bisa bersih pada minus sebelum kiamat. Minta sama Trump untuk tangkap Sylvester sama Jokowi. Dalam 1 jam pasti kena. Masyarakat tenang aja, kejaksaan sedang coba cari Sylvester toh. Baru 6 tahun tuh pun setelah Roy Suryo mempermasalahkan, kalau enggak ya sampai kiamat termol yang satu ini akan bebas begitu saja. Oh yo, Sylvester gimana itu sampai sekarang belum ditangkap? Udah terlampau bodoh rakyat ini kok takut sekali demo besar kejaksaan. Aparat sekelas jaksa kok koplak dan dungu. Hanya nangkap Sylvester saja tak becus. Serahkan saja sama petugas damkar. Pasti tidak sampai 24 jam Sylvester bisa cepat dicokang dan langsung dijebloskan ke bui. Lucu-lucu sekali ya komentar dari saudara-saudara kita ini. Memang benar juga. Kejagung menemukan masih Sylvester pernyataan yang mengejek kejagoan, bahwa kejagoan bodoh aneh. Kebodohan ini disampaikan dalam siaran pers yang bisa dibacakan dengan dengar oleh 280 juta penduduk Indonesia. Om, semoga dengan ulur-ulurnya kasus ijazah palsu yang bertujuan membuat orang sesat, masyarakat akan lebih termotivasi untuk berpikir jernih, kritis, rasional, intelektual, cerdas, cermat, bijak, dan bersikap, tidak mudah terprovokasi, pendirian teguh, punya prinsip yang kuat, dan tak tergoyangkan oleh bujuk rayu atau iming-iming materi dan pejabat. Ya. Nah teman-teman, mungkin sekian video ini. Jika ada pertanyaan atau tanggapan dari teman-teman, maka berikan tanggapan teman-teman komentar agar kita bisa saling tukar pikiran satu antara lain. Salam inspirasi, salam NKRI, GR 2045 melaporkan.